kedua nggak sah, belum tentu hari ketiga nggak sah. Jadi nggak kayak sholat, kalau 4 rakaat, kalau 1 rakaat nggak sah ya nggak sah semua gitu. Kalau puasa nggak. Jadi kita masih bulan puasa ini, semoga ibadah puasa kita dari awal sampai akhir nanti sah semuanya. Para jamaah yang Allah muliakan, dalam puasa itu ada syurutus sihah, ada syurutul qabul. Syurutus sihah itu syarat-syarat sahnya puasa. Yang kedua, syarat-syarat diterimanya puasa. Jadi sah secara syarat, rukun, belum tentu diterima oleh Allah. Jadi lain. Kalau syaratnya puasa itu, kalau dari awal itu mencari tanggal dulu. Kalau zaman dahulu karena belum ada digital itu atau macam alat komunikasi itu masih sulit. Jadi masing-masing orang daerah itu melihat hilal. Ada yang di suatu daerah sudah terlihat hilalnya, ada yang belum. Pernah waktu itu zaman sahabat ada yang datang ke Madinah, lihat di Madinah kok belum puasa, loh kok belum puasa. Ente puasa iya. Di sana udah lihat hilal, di sini belum gitu. Nah sekarang kemudian ada hilal bersama juga, diantaranya umpamanya Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura itu bisa satu itu. Tetapi ada 2 hal. Kunci utamanya adalah sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah karena melihat tanggal dan berbukalah karena melihat tanggal. Bukan buka puasa, tapi lebaran maksudnya. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata 30 yauman. Kalau awan mendung, maka dikembalikan ke asal bahwa setiap bulan itu umumnya 30 hari, maka disempurnakan menjadi 30. Ada yang puasa kagak pas hari raya, rame banget bajunya mentereng, ikut sholat Idul Fitri. Puasa kagak padahal mah. Soalnya puasa itu yang tahu hanya kita dengan Allah, orang lain nggak ada yang tahu. Jadi kita jangan pamer dengan puasa. Kalau kita pamer dengan puasa, itu riya namanya, nggak akan diterima. Ini ngobrol sama temannya, ngeludah mulu, biar temannya tahu bahwa dia lagi puasa. Ngeludah mulu, itu biar orang tahu bahwa dia lagi puasa gitu. Jadi nggak boleh pamer itu. Betul, mukhlishina lahuddin. Sudah sering saya katakan Allah itu pencemburu. Jadi kalau kita ibadah kok ngiras-ngirus, pengen dihargai orang, itu berarti kita menyekutukan Allah, itu menduakan Allah, cemburu Allah, kagak bakal diterima dah, cemburuan Allah. Maka ma min ahadin minkum aghyaru minallah, ma minkum min ahadin aghyaru minallah. Nggak ada satu orang pun yang lebih cemburuan dibanding Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak yang harus kita ketahui. Tapi yang sangat menarik, saya pengen bahas sedikit ini. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi diwajibkan puasa untuk kalian seperti Allah mau, atau diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Jadi umat-umat selain umat Nabi Muhammad itu dulu juga diwajibkan puasa. Saya pernah bertanya pada seorang pendeta, Pak, apakah di agama atau ajaran agama Bapak ada puasa, Pak? Ada, Pak Kiai, 40 hari. Cuman tata cara puasanya mungkin beda dengan kita. Tata cara puasanya. Bahkan ada suatu kaum yang dalam kitab itu diceritakan per 5 tahun 1 tahun puasanya. Kapan lebarannya ya? Lama banget ya.
per 5 tahun 1 tahun. Kemudian sholat juga sama. Sholat itu bukan hanya diwajibkan pada kita, tapi diwajibkan juga pada umat-umat sebelum kita. Nabi Isa di dalam Al-Quran berkata, dalam Al-Quran itu firman Allah menceritakan tentang Nabi Isa, wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Allah memberikan pesan kepadaku untuk melakukan sholat dan memberikan zakat selama saya masih hidup. Tapi tata cara sholatnya apa sama apa enggak itu soal lain. Syariatnya bisa beda. Sebab sholat itu kalau secara etimologi artinya berdoa. Berdoa kepada Allah. Lah tata cara berdoa itu ya mungkin lain. Kita tahu waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad pernah ngimamin dan makmumnya adalah para rasul lain itu dalam cerita itu. Tapi mungkin sholatnya mengikuti agama Ibrahim, tata cara sholatnya. Sebagai bukti, Nabi Muhammad waktu pulang Mi'raj itu masih malam, subuh-subuh belum melakukan sholat, belum sholat subuh Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab belum tahu caranya. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in walam tajib subhu tilkal lailati li'adamil ilmi bikaifiyatiha. Belum diwajibkan sholat subuh pada malam itu karena belum tahu tata caranya. Makanya terus malaikat Jibril ngajarin Nabi Muhammad sholat zuhur waktunya kapan, berapa rakaat, sholat asar waktunya kapan, habisnya kapan, terus. Sehingga Nabi Muhammad kemudian mempraktekkan apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril, melakukan sholat itu dan ngajarin kita disuruh Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Kita nggak pernah lihat Nabi Muhammad sholat, tetapi ada jejak digitalnya, ada hadis keterangan-keterangan yang diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'in sampailah pada kita gitu. Tata cara sholat yang dilakukan Nabi. Kadang mungkin beda-beda juga. Ada yang beda karena seperti ada yang sedekah, ada yang enggak. Bapak kalau pas umroh itu nanti lihat orang sholat macam-macam di sana. Itu ada pendapatnya semua, kaulnya gitu. Kenapa semacam itu? Masalahnya begini satu nih ya, bahwa Nabi Muhammad itu bukan Rasul yang baru ada di dunia ini. Wa ma kuntu bid'am minar rusul. Bid'an itu artinya ada tanpa contoh. Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi nggak pakai contoh. Kalau kita pesawat terbang mungkin ada contohnya itu. Seperti apa pesawat terbang kalau dalam bayangan kita? Meniru apa itu? Burung ya. Tapi saya lihat tuh kadang-kadang seperti ikan hiu juga. Ya yang soalnya ikan hiu itu di laut kan kalau dilihat dari bawah kayak bawahnya ikan hiu di atas tuh kayak kapal terbang juga gitu. Jadi ada contohnya. Kalau bid'ah itu artinya nggak ada contohnya. Dan agama sejak Rasul pertama sampai terakhir itu Islam. Mungkin Bapak kaget ya. Islam semuanya. Cuman syariatnya bisa beda, nggak seluruhnya beda, ada yang beda gitu. Dulu kalau kain kena najis suruh digunting. Sekarang umat Muhammad kena najis cukup dicuci gitu. Ini dasarnya Al-Quran, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Syara'a lakum, Allah membuat untuk kalian minad dini berupa agama ma wassa bihi Nuha, apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan seperti apa yang aku wahyukan kepadamu
yaitu Al-Quran. Wa ma wasaina bihi Ibrahima, dan apa yang aku wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, wa Musa dan Nabi Musa, wa Isa dan Nabi Isa, an aqimuddina, laksanakan agama, wala tatafarraqu fi, jangan bercerai-berai. Makanya Nabi Muhammad diperintahkan dalam Al-Quran, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bi syai'a. Katakan Muhammad, wahai ahli kitab, mari kita pada satu kata yang sama, yaitu kita tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukan, tidak menyamakan Allah dengan apapun. Ini usuluddinnya sama, akidahnya sama itu. Dan Nabi Ibrahim itu wasiat bersama Nabi Yakub, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak cucuku, kata Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, Allah telah berpesan, Allah telah memilihkan satu agama untuk kalian, maka kalian jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Enggak ada kata muslim tanpa kata Islam, sebab muslim itu mustaq min Islam, aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Dan Nabi Ibrahim sendiri, Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, karena dari Nabi Ibrahim itu puluhan bahkan ratusan para nabi. Jadi anak cucu Nabi Ibrahim itu banyak yang jadi nabi. Dari Nabi Ismail saja sampai Nabi Muhammad ada. Kemudian dari Nabi Ismail, Ishak punya anak Yakub, Yusuf, Ayub, Su'ab, belum saudara-saudaranya Yusuf itu. Itu Nabi Ibrahim itu muslim. Buktinya apa? Di Al-Quran waktu membuat Ka'bah, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail berdoa, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang menyerah diri kepadamu. Jadi Islam itu artinya menyerah diri, al-khudu' wal inqiyad di amrillah, tunduk patuh pada perintah Allah, itu artinya Islam. Aslama yuslimu islaman itu bisa artinya menyerah, artinya tunduk patuh gitu. Jadi Nabi Ibrahim sendiri muslim, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifam muslima wa makana minal musyrikin. Inilah kemudian Nabi Muhammad menggambarkan bahwa saya di antara teman-teman saya, para nabi, para rasul itu, kalau ibarat sebuah bangunan adalah tinggal satu bata yang di pojok itu, dan itu adalah saya gitu. Jadi satu bangunan. Jadi ada yang salah mengartikan inna dina indallahil Islam, agama menurut Allah adalah Islam, yang lain bukan. Yang lain masuk neraka semua dong. Umat-umat zaman Rasul dulu ya enggak juga. Sullatu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Wa sullatu minal awalin wa sullatu minal akhirin. Ada dua anunya. Jadi kita nih diperintahkan oleh Allah, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikat Allah dan kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah. Yang sangat menarik di sini dari kul ketiga itu, mereka semuanya beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah dan Rasulnya. Setelah itu ayat selanjutnya, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih,
kembali pada orang pertama. Kami tidak membeda-bedakan antara Rasul-Rasul Allah. Jadi semuanya kita muliakan, semuanya kita hormati, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa, makanya mohon maaf kalau ada yang berbeda. Bapak tahu nggak arti Natal? Natal apa Natal? Lahir ya. Jadi boleh nggak kita mengucapkan selamat Natal? Ya kalau bahasa Arab yaumil milad sih. Boleh kan yaumil milad tuh. Kita ulang tahun boleh nggak sih? Boleh dong. Selamat Natal kepada Nabi Isa, boleh ngucapin begitu. Kalau nggak boleh, maka ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang nggak boleh dibaca. Pertama tentang Nabi Yahya. Wassalamu alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamat untuk Nabi Yahya di hari dia dilahirkan, di hari dia dimatikan, meninggal, di hari dibangkitkan. Itu wassalamu alaihi yauma wulida. Wassalamu alaihi yauma wulida. Selamat untuk Nabi Yahya yauma wulida, di hari kelahirannya. Ucapan selamat. Soalnya Nabi Yahyanya sudah enggak ada itu. Kemudian ada yang satu lagi tentang Nabi Isa itu. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat untuk diriku di hari aku dilahirkan, di hari aku mati, dan di hari aku dibangkitkan. Jadi ada ucapan selamat untuk hari dilahirkan itu. Tapi Ustaz, Nabi Isa kan dianggap Tuhan oleh mereka. Ya itu urusan mereka lah. Kalau kita enggak. Nabi Isa itu ya Rasulullah, la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kita enggak beda-bedain. Adapun mereka ya itu dosanya tanggung mereka lah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang pendosa enggak akan menanggung dosa orang lain. Kalau ada yang menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, ya itu urusan mereka. Masa kita ikut dosa? Cuman bedanya kita kadang kata-kata Natal itu terus kita alergi udah. Padahal ya nggak boleh begitulah. Artinya kalau dengan bahasa Arab itu, ini Syekhul Azhar itu setiap tahun itu pasti datang itu ke gereja mengucapkan selamat hari Natal pada kaum Nasrani itu, Syekhul Azhar itu. Boleh orang-orang yang pada sekolah di Mesir tanyain. Jadi ya di ayat Al-Quran ada gitu. Ada yang bahas begini lagi. Tapi menentukan hari Natal tanggal berapa dah? 25 ya? Tanggal 25 itu bukan kelahiran Nabi Isa. Tapi kelahirannya dewa apa dah? Hah? Dewa matahari apa dewa apa ya? Hah? Dewa Ruci itu mah. Dewa Ruci mah temannya Dorna. Iya, tapi yang lahir pada hari itu emang cuma Dewa Ruci doang. Bagaimana kalau pas orang lahirnya tanggal 25 tadi? Nggak boleh ulang tahun. Masa begitu? Ya nggak bisa dong. Ya, adapun dia lahirnya di itu ya keberbarengan ya terserah gitu. Ya tapi kan bukan tanggal 25 itu lahirnya Nabi Isa itu. Ya kita ngadain maulidan bukan tanggal 12 aja ya. Iya kan ya, boleh-boleh saja. Ini namanya menang-menangan sendiri. Ini saya berani membuka karena ini pengajian bisa tanya jawab. Kalau khutbah bebas saya nggak berani itu. Nanti banyak yang ngedumel. Kalau ini silakan kalau mau tanya jawab. Tapi ini loh, niat kita itu mengucapkan selamat pada Nabi Isa. Gak apa-apa. Di dalam kaidah itu maqasidul lafzi ada niyatil lafidh. Tujuan ucapan itu tergantung niatnya yang mengucapkan. Makanya di dalam hukum pidana kita juga berkata ada kemauan, ada niat gitu.
ada niat. Kalau nggak ada niat ya lain lagi gitu. Terindikasi bahwa ada kesengajaan, ada niat, itu beda hukumnya. Jadi maqasidul lafzi ala niyatil lafidz gitu. Jadi jangan salah paham. Ya nggak ngucapin ya nggak apa-apa gitu. Kalau ngucapin ya kita kan la nufarriqu baina ahadim rusuli. Tetapi kita kan nggak pernah maulidnya Nabi Isa. Lah itu urusan kita, ya terserah mau kita ya. Masa semua nabi di maulidin? Capek, rajabannya kapan itu nabi banyak banget. Ya udah, masing-masing kita umat Nabi Muhammad ya maulidnya Nabi Muhammad lah. Tetapi bahwa mengucapkan hal semacam itu artinya begini, selamat atas kelahiran Nabi Isa gitu. Itu ada di Al-Qur'an. Wassalamun alayya yauma wulidtu. Jelas ini. Jadi jangan kadang-kadang kita udah dulu alergi duluan gitu. Makanya harus pakai ilmu itu ya. Jadi agama tuh sama gitu. Cuman syariatnya bisa beda. Ada nabi atau rasul satu masa, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Itu satu masa, tapi syariatnya bisa ada yang beda, usuluddinnya enggak. Syariat itu manan sakmin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithlaha gitu. Jadi ada hal-hal yang dulu diwajibkan, ada yang enggak, tapi yang masih sama diwajibkan itu adalah puasa, sholat, haji juga Nabi Ibrahim itu. Dan bahkan di dalam Al-Quran, anittabi' millata Ibrahim hanifah, ikutlah pada agama Ibrahim, diantaranya sunat. Orang Yahudi semua pada sunat itu. Makanya waktu perang Nazi Jerman itu mau nghabisi orang Yahudi, kok bisa tahu orang Yahudi? Dibuka celananya, asal disunat berarti orang Yahudi gitu ya. Iya, dibunuhin itu. Jadi sunat itu, sunnah namanya sunat, kita mah padahal wajib itu. Tapi Imam Hanafi nggak bilang wajib sih. Tapi kalau Imam Syafi'i wajib itu. Soalnya apa itu? Sebab malah yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib membersihkan air seni, air kencing itu nggak bisa sempurna kalau ada tutupnya. Saya juga nggak tahu kalau udah gede orang nggak sunat itu masih tertutup apa udah terbuka gitu. Ntar kalau ada Cina lewat kita kita buka celananya. Jadi kalau nggak bersih kan nggak sah sholat kita gitu. Makanya terus wajib khitan itu. Korban juga sama. Sejak zaman Nabi Adam, Qabil dan Habil tuh suruh korban juga gitu. Jadi satu bangunan. Makanya ajaran Nabi Muhammad itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bapak pahami dah, apa arti menyempurnakan itu? Kita menyempurnakan sesuatunya itu sudah ada apa belum? Udah ada tapi belum sempurna. Makanya terus al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Menyempurnakan gitu. Jadi yang suka kagetan, suka gampang marahan itu kayaknya so agamis banget, tapi nggak pakai itu, nggak pakai dasar gitu ya. Jadi sholat juga diwajibkan. Bahkan Nabi Musa pernah diprotes Nabi Muhammad, jangan sampai 50 waktu, katanya umat saya aja yang gede-gede nggak akan kuat sholat 50 waktu gitu. Makanya bulak-balik sampai tinggal 5 waktu itu. Ya sholat ada gitu zaman dulu itu. Para jamaah yang Allah muliakan, kemudian diakhiri la'allakum tattaqun. Tujuan puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Coba pikirin dia, apa korelasinya? Kita puasa, terus lebaran jadi orang bertakwa. Padahal waktu puasanya
Ya itu tidur mulu. Terus tahu-tahu lebaran terus jadi muttaqin gitu, hebat banget itu. Kok bisa? Masa begitu doang terus kemudian jadi orang bertakwa? Padahal ciri-ciri orang bertakwa itu banyak itu tadi. Ya itu tadi. Kita dilatih untuk menahan nafsu kita. Hal-hal yang dihalalkan setiap hari, macam itu minum air, makan nasi, makan bubur di bulan puasa ini, mulai sekarang nih haram Bapak makan itu. Sekarang Bapak di kamar jam 1 enggak ada orang, lihat kulkas, widih ada Sprite, ada Fanta, wih ada kolak semalam nih kayaknya enak nih, wah kolang-kaling lagi, makan nggak kira-kira? Makan nggak Pak? Makan nggak Bu? Makan nggak? Nggak ada orang. Hah? Nggak ada orang, nggak makan. Kenapa? Kamu kok nggak makan sih? Batal puasanya. Kan nggak ada yang tahu. Allah tahu gitu. Jadi merasa Allah tahu. Jadi orang tuh puasa atau tidak tuh yang tahu sebetulnya hanya dirinya dengan Allah. Sebab nggak ada bedanya sih, orang lagi pada diam semua, nggak ada yang ngerokok, nggak ada yang ngopi. Ini siapa yang puasa ini? Ada yang puasa, ada yang nggak ketahuan kan? Yang tahu hanya dirinya dan Allah. Gitu. Lah dia di kamar sendirian juga tetap itu, tetap. Jadi Allah itu selalu bersama kita gitu. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan Allah tahu kita ada dimanapun. Sering saya contohkan kemarin, masih ingat gak contohnya? Ada 3 orang atau 4 orang, Amir, Bakar, Umar, Khalid pamannya. Amir lagi di Amerika, Umar di Arab, Amir di Cina. Satu lagi siapa tadi? Hah? Bakar ya. Bakar nggak punya duit kayaknya, cuman lagi di rawa bebek umpamanya. Di Amir, pertama siapa tadi? Amir ya. Di Amerika kita main ke sana, lihat Amir lagi makan pizza. Mir ngapain? Lagi makan pizza Pak. Apaan? Makan pizza. Kamu tahu nggak kamu lagi makan pizza? Ya tahulah. Tahuan mana kamu sama Allah? Ya tahuan Allah. Jadi Allah tahu nggak kamu lagi makan pizza? Ya tahu. Terus yang di Jepang siapa tadi? Umar. Mar ngapain? Lagi makan sushi Pak. Hah? Pernah Bapak makan sushi? Jangan dah Pak, jangan. Saya pernah diajak di ambasador ya. Anak saya kan di Jakarta semua. Makan di sana itu. Restoran besar banyak, banyak orangnya, ya biasa dah orang kaya kali. Bapak pesan apaan? Samain aja, pede banget saya. Pas datang, apaan ini ya? Sushi Pak, sushi. Saya makan itu baru gigit, pengen muntah. Tapi kalau saya muntah kasihan anak-anak saya, malu kali ya. Jadi saya telan aja. Aduh, nggak terusin. Enakan lemper Pak, saya habis 5. Sushi amis. Enak lemper, cobain dah. Enakan lemper itu. Lagi makan apa lo? Sushi. Kamu tahu nggak lagi makan sushi? Ya tahu. Tahuan mana kamu sama Allah? Ya tahuan Allah. Berarti Allah tahu nggak kamu makan sushi? Tahu. Gitu. Terus si Bakar tadi rawa bebek. Rawa bebek apa ya? Oh iya. Bakar kamu ngapain? Lagi makan sayur pucung katanya. Sama itu rendang jengkol. Wah enak banget. Kamu tahu nggak kamu lagi makan sayur pucung? Ya tahu. Tahuan mana kamu sama Allah? Ya tahuan Allah. Jadi Allah tahu nggak kamu lagi makan sayur pucung? Ya tahu lah.
Sampai ikan di dasar laut lagi makan apa di sana yang pamannya, lagi makan rumput ganggang laut ya. Hei kan lagi ngapain? Kalau dia bisa jawab, lagi makan rumput laut. Kamu tahu nggak kamu lagi makan rumput? Ya tahu lah. Tahuan mana kamu sama Allah? Ya tahuan Allah. Jadi Allah tahu nggak kamu lagi makan rumput? Allah tahu. Sampai butir-butir pasir di laut, bahkan di dalam tanah, Allah tahu. Ini arti la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir. Tidak terhalang dari pandangan Allah sekecil apapun, baik yang ada di langit, bumi atau yang ada di langit. Allah tahu semuanya. Puyeng kan? Lah ini yang paling utama sebetulnya. Kita bertakwa kepada Allah itu kita selalu merasa dimonitor terus oleh Allah. Umpama ada orang yang lagi diawasi oleh polisi, dia dibius, kemudian dipasang apa dah? Chip ya, dipasang chip, dia nggak tahu. Dia pergi kemana saja ditelepon, kamu lagi di sini ya, loh kok tahu dia? Pergi lagi ke kampung siluman, kamu di kampung siluman ya, loh kok tahu? Ya karena ada chip, ada chipnya, tahu di mana aja. Jadi dia seperti dia akan merasa bahwa dia selalu diikutin oleh polisi kan, padahal polisinya nggak ada di situ, tetapi selalu dimonitor. Inilah inti daripada takwa. Kita selalu anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kita menyembah Allah seperti seakan-akan kita melihat dia. Kalau kita nggak bisa, karena Allah nggak bisa dibayangkan, yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Ini intinya. Jadi bulan puasa kita melatih nafsu kita untuk tidak melanggar perintah-perintah Allah itu. Yang halal saja kita mampu untuk meninggalkannya. Nasi kita kan halal, singkong goreng. Baba udah siap belum bah itunya bah itu? Apa itu bubur kacang? Enggak ya. Haram sekarang mah. Kalau baba ngasih bubur kacang haram bah sekarang mah. Tapi ngasih doang mah enggak sih, bawa pulang gitu, nggak apa-apa sedekah. Untuk ntar sore basi. Itu kita bisa menahan. Artinya apa? Apalagi yang jelas haram nanti jangan kita lakukan. Baru kalau itu kita sudah meningkat itu. Jadi puasa kita berhasil mengendalikan nafsu kita. Jadi bukan untuk membunuh atau memutuskan nafsu, enggak, tapi mengendalikan nafsu. Sebab penting juga orang kalau nggak ada nafsunya, ya nggak ada yang punya anak dah. Lah kagak nafsu ya kan ya. Nggak ada yang punya anak, ibunya nggak nafsu, tidurnya tengkurap aja, bapaknya juga nggak ada nafsu, nggak punya. Tetapi ya dikendalikan gitu untuk hal-hal yang boleh saja gitu. Ya, nafsu kita juga sama itu. Jadi semacam itulah. Maka kemudian la'allakum tattaqun, bahwa kita selalu dimonitor. Kalau di sini ada CCTV, kemudian ada yang ngawasin polisi dari jauh, pasti tahu, wow si Anu ngantuk nih, si Anu ini ketahuan di situ. Dan nanti di akhirat itu akan ketahuan semua apa yang kita lakukan itu. Ibarat film, kita tuh lagi di lagi ada yang nyuting gitu. Iya itu. Jadi jejak digital kita itu terungkap semuanya. Itulah intinya. Jadi semoga puasa kita betul-betul lulus nih hari raya menjadi orang yang takwa berubah. Jadi asalnya yang pelit banget jadi enggak banget gitu. Enggak bangetnya enggak gitu. Yang tukang marahan ya sabar gitu. Ya. Yang tukang
sedekah ya makin banyak sedekahnya gitu, makin baik sama tetangga, sama saudara, sama yang lain-lain, insya Allah hidup tentram. Sebab agama diturunkan itu untuk supaya kita itu menjadi orang baik, artinya kepada siapapun. Sampai ada wanita yang pelacur saja baik, ngasih minum anjing dengan ikhlas, dia dalam hadis itu tercatat sebagai ahli surga gitu. Jadi kewajiban kita hanya mengajak, nggak usah marah-marah. Herannya itu warteg buka pagi-pagi jam 9 atau jam 10 marah banget, tapi kalau yang jualan kolak itu mulai jam 3, jam 4 nggak ada yang marah. Padahal emang nggak batal itu kalau jam 4 makan kolak, batal juga itu. Jadi kita jangan keterlaluan lah. Pokoknya ikhlas karena Allah. Orang lain bodoh amat, itu lana a'maluna walakum a'malukum. Betul-betul ikhlas karena Allah, insya Allah diterima puasa kita. Ya kalau nggak semuanya, ya mulai sekarang lah kita usahakan supaya diterima gitu. Sok atuh kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mau nanya mengenai itikaf. Apaan? Itikaf. Itikaf. Itikaf itu apakah hanya niat itikaf itu hanya diperuntukkan untuk yang 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh kita berniat itikaf setiap kali kita berangkat ke masjid? Kita niat itikaf, insya Allah apakah dapat pahala itikaf? Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apakah yang itikaf di masjid 10 malam terakhir itu pasti dijamin oleh Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar dibanding yang tidak itikaf di masjid 10 malam terakhir itu berdiam diri di masjid? Dan apa yang membatalkan itikaf tersebut? Ya, makasih. Makasih. Bagus banget. Jadi i'tikaf itu setiap kita masuk masjid niat. Jadi kalau i'tikafnya ada yang niatnya umpamanya 2 hari atau 3 hari, ya ada yang niatnya gampang, nawaitul i'tikaf madumtu fi hadzal masjid. Saya niat i'tikaf selama saya masih di masjid ini. Maka andai kata sudah keluar itu ya sudah selesai itu. Jadi kalau masuk harus niat lagi gitu. Jadi boleh i'tikaf itu setiap kita masuk masjid diniatin itu. Kalau yang 10 Ramadan terakhir itu, karena hadisnya yang lebih menguatkan adalah malam likuran. Likuran itu 21, 22, terus itu ada kemungkinan turun Lailatul Qadar. Tapi sebetulnya Lailatul Qadar sendiri itu kenapa hadisnya banyak itu? Ada yang bilang 17 sebagai bukti turunnya Al-Quran itu pada 17 Ramadan. Turunnya Al-Quran itu disebut dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Itu Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id dunya, langit dunia ini, pada 17 Ramadan. Kemudian dari situ turun sekaligus, kemudian turun per kebutuhan. Makanya wanazzalnahu, anzalna itu menurunkan sekaligus, tapi kalau nazzala itu menurunkan berkali-kali gitu. Dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu setiap ada kebutuhan harus turun ayat, maka turun ayat itu. Lah itu 17 Ramadan. Tapi hadisnya banyak, ada yang pokoknya tanggal ganjil gitu. Kalau Bapak pengen yakin dapat Lailatul Qadar itu ya mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal mau lebaran itu. Dan setiap orang sebetulnya dilewatin Lailatul Qadar. Kenapa? Umpamanya Lailatul Qadar itu tadi malam ya, umpama nih. Emang orang sini ada yang
ada di siang hari tadi malam, nggak ada kan? Iya, turunnya Lailatul Qadar, tapi yang dimaksud itu khairun min alfi syahrin itu ibadah pas Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi diisi dengan kebaikan. Kalau tidur doang mah ya nggak ada apa-apanya. Yang lagi gapleh juga dilewatin Lailatul Qadar gitu. Tapi ya gaplehnya yang dicatat kali, bukan amalnya gitu. Sebab nggak ada orang yang bisa keluar dari malam itu gitu. Jadi semua kita itu pernah ngalamin dilewatin Lailatul Qadar. Cuman kita manfaatin atau enggak, kayak tukang bakso lewat, kita lagi tidur umpamanya, ya kita nggak makan bakso gitu. Nggak beli bakso gitu. Jadi bagaimana kita menggunakan Lailatul Qadar itu sebaik mungkin. Kalau ibadah berbuat baik ke dalam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan kita berbuat baik gitu. Berarti 83 tahun gitu. Dulu ada cerita, saya pernah ceritakan, kiai saya Mbak Bisri Mustafa itu waktu mesantren, kalau sudah likuran, istilah likuran itu 21, 20 terus likuran, pada pergi ke pinggir gunung, nyepi istilahnya, biar khusyuk ibadahnya, berdoanya nggak terganggu, dan dia berdoa Lailatul Qadar pada malam. Terus ada temennya yang jahil, dia bawa jeruk bali dikupas, kulitnya ditaruh dari belakang, nih Lailatul Qadar katanya, dimakan sampai habis. Terus paginya dia cerita, ya Allah alhamdulillah saya tadi malam dapat Lailatul Qadar, saya makan sampai habis, nikmat banget. Ini orang nggak pura-pura, saya yakin nggak pura-pura katanya, kata Mbak Bisri itu. Soalnya jeruk bali tahu sendiri, gede begini kulitnya doang dimakanin kan aor ya, aor apa sih, apa nggak enak banget ya. Ya nggak tahu dah, udah pernah Bapak berarti ya, sempat ya. Nggak pernah ya. Tapi saya belum pernah makan juga, tapi saya yakin itu tai kucing itu asem rasanya. Daripada suruh nyobain, saya percaya aja ada. Pokoknya aor gitu ya. Itu dimakan sampai habis. Ya mungkin diganti oleh Allah dari surga itu. Minimal diganti rasanya atau apanya, dimakan sampai habis itu. Saking anunya, saking yakinnya mungkin, terus diganti itu. Lah itu maksudnya yang dapat Lailatul Qadar itu ya yang pada malam itu dia betul-betul ibadah dan dapat manfaatnya. Kalau soal kelewatannya, setiap orang kelewatan. Nggak ada yang dipilih ini mah nggak puasa, jadi nggak lewat situ, yang enggak. Orang malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, jadi seluruh urusan. Sok ada lagi yang lain, apalagi itikaf ya? Ya udah itikaf tuh. Ya kalau yang 21 ke sana itu karena hadisnya memang menguatkan pada likuran itu, maka diafdolkan dengan harapan kita dilewatin Lailatul Qadar itu pada saat kita lagi ibadah kepada Allah, nilai ibadah kita sama dengan 1000 bulan gitu. Oh enggak ya. Kalau udah merasa yakin udah tadi malam nih. Tapi ya Nabi Muhammad kalau di asril awakhir itu pada i'tikaf terus di masjid. Itu yang menguatkan kemudian. Jadi kesunahannya itu dikuatkan juga dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di asril awakhir itu selalu i'tikaf di masjid gitu. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Kiai mengenai apa ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah tercermin dari sikap kita, gerak-gerik kita setelah mendapatkan Lailatul Qadar itu? Yang pertama. Yang kedua, tadi mengenai penjelasan Pak Kiai mengenai ucapan Natal, itu karena selama ini kita mendengar di podium-podium di medsos bahwa orang Muslim itu tidak, atau haram lah ya, haram mengucapkan selamat Natal ke agama Nasrani tersebut.
Demikian Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ciri-cirinya itu katanya bahwa dia itu ya tiba-tiba menjadi orang yang baik, paginya tenang. Saya juga nggak tahu apa saya pernah dapat apa enggak ya. Tapi yang pasti saya waktu itu nggak pulang. Bulan Ramadan itu di pesantren, teman-teman udah pada pulang, paling tinggal beberapa orang saja. Mungkin ada 10 atau 15 orang. Tapi malamnya saya ya mencari gitu, pokoknya melekkan lah, banyak itu pagi-paginya saya perasaan nggak ada di dunia ini, nggak tahu, hati saya kok seneng gembira, padahal waktu itu sudah nggak punya duit. udah likuran, jadi wesel belum datang itu, tapi kok saya sampai heran sendiri, kenapa sih hati saya kok berbunga-bunga gitu, yang nggak pernah saya rasakan sampai sekarang. Kenikmatannya pokoknya seneng, nikmat gitu loh. Ada apa ini, duit nggak punya kok begini, lagi terus sepi, udah pengen orang pada pulang, saya enggak, kok bisa seneng banget dari pagi itu. Apa ini tanda saya dapat Lailatul Qadar semalam, nggak tahu gitu. Jadi nggak ada ya, kalau ciri-cirinya bahwa biasanya itu suasananya tenang, katanya nggak ada angin, nggak ada apa, terus nggak ada awan. Tapi jangan diartikan wah hujan ini berarti bukan malam ini Lailatul Qadar, udah tidur lagi belum tentu juga, itu kan tanda-tandanya doang itu. Terus yang tadi, yaitu tadi, makanya Bapak harus pahami dulu apa Natal itu, lahir. Masa mengucapkan selamat ulang tahun haram, padahal kita nggak boleh beda-bedain loh antara para rasul, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Jadi kalau kita ngucapin selamat kelahiran Nabi Muhammad, buktinya pada Maulidan kan ngucapin selamat itu, merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad. Sebetulnya bahasa yang benarnya itu maulud atau maulid. Maulid itu, maulid itu artinya waktu atau tempat dilahirkan, artinya itu segotnya zaman makan, zaman itu waktu, makan atau tempat itu. Tapi ada yang bilang milad, selamat hari milad gitu. Milad itu kalau bahasa Arab itu isim alat, sama dengan miftahun, kunci. Jadi milad itu artinya alat melahirkan. Alat melahirkan apa itu ya? Ini sekarang makanya milad supaya beda mungkin. Karena maulud biasanya itu, mohon maaf, biasanya orang NU suka mauludan gitu, supaya mereka nggak sama, terus milad gitu. Milad itu mif'alun, itu isim alat, sama miftahun, kalau fathah membuka, kalau miftah jadinya kunci gitu. Milad berarti alat melahirkan. Apa itu? Ibu yang tahu alat melahirkan apa. Jadi tahulah, ya terserah, nggak apa-apa sih, nggak dosa, nggak apa, mau milad ke mau maulid gitu ya. Jadi itu makanya saya tanya dulu itu apa itu artinya, apa tadi, Natal, lahir. Ya kalau lahir kan wassalamun alaihi yauma wulida, selamat pada Nabi Yahya yauma wulida, pada hari dia dilahirkan. Terus Nabi Isa wassalamun alayya yauma wulidtu, selamat untuk saya di hari aku dilahirkan. Kalau nggak boleh ngucapin selamat kepada Nabi Isa, ya nggak boleh dibaca berarti ayat itu, nggak mungkin lah. Ini rasional aja kita. Makanya saya tanya dulu apa itu Natal gitu. Iya, iya. Jadi
Makanya saya bilang tadi maqasidul lafzi ala niyatil lafz. Jadi tujuan ucapan itu tergantung niatnya yang mengucapkan. Kalau niatnya selamat atas kelahiran Nabi Isa, ya nggak apa-apa. Adapun orang lain menganggap Isa sebagai Tuhan, itu urusan mereka. Urusan mereka. Jadi kita nggak ngakuin itu. Jadi Yesus Kristus itu bahasanya mereka itu juru selamat, dilahirkan anak Tuhan, yaitu urusan mereka. Kalau kita enggak, sebab la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, kita tidak membeda-bedakan satu sama lain dari Rasul Allah, artinya sama, kita hormati, kita muliakan. Jadi niatnya kita itu, sebab sholat juga tergantung niat kan ya. 4 rakaat sama-sama, kalau niatnya zuhur ya jadi sholat zuhur, kalau niatnya asar jadi sholat asar. Sebab innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi kalau niatnya kita itu selamat atas kelahiran Nabi Isa sesuai dengan Al-Qur'an, wassalamun alayya yauma wulidtu, kan ada di Al-Qur'an. Ini masalahnya. Kalau enggak boleh ya berarti enggak boleh dibaca itu, sebab itu ucapan selamat pada Nabi Isa itu. Jadi kalau mereka itu maksudnya adalah kelahiran Yesus anak Tuhan, yaitu urusan mereka. Ucapan mereka bukan tanggung jawab kita, keyakinan mereka bukan tanggung jawab kita. Makanya tadi saya pikir Syekhul Azhar sudah cukup untuk contoh. Dia itu orang paling alim banget, hafal Quran, ribuan hadis. Disebut Syekhul Azhar itu dedengkotnya ulama Azhar gitu. Itu coba tanya pada orang-orang yang di Mesir. Mungkin anak-anak kita itu ada yang sekolah di Mesir setiap tahun, dan kita di googling aja dah. Googling nanti Syekhul Azhar mengucapkan selamat hari Natal atau ini ada di situ. Googling artinya bahwa dia lebih tahu banyak tentang agama kita dibanding kita gitu. Ya ada memang beberapa ustadz yang mengharamkan, ya nggak apa-apa lah, terserah. Tapi kalau saya mengharamkan nggak berani. Masalahnya apa, di Al-Quran sendiri ada tulisan itu gitu. Di Al-Quran ini wassalamun alayya, silahkan buka googling kata wassalamun alayya yauma wulidtu, itu artinya selamat hari Natal kalau bahasa sono mah. Kalau bahasa sono, kalau bahasa kita ya selamat hari lahir. Ya terserahlah, saya cuman meluruskan permasalahan ini. Jadi yang dipikirkan oleh mereka itu urusan mereka. Ustaz, berkata iya serang. Ini Ustaz, kita beribadah kepada Allah itu dua, berzahir dan batin. Orang itu udah berzahir, dia bertuhan Yesus. Berarti kan kita nggak seiring antara zahir dan batin kita. Kita kan harus dua-dua ini sama, sejalan. Mungkin kemungkinan itu haram kita menyatakan bernatal karena dia sedang menyembah Allah dia, kan kita ikut-ikutan. Kan zahir dan batin. Kalau kita beribadah kepada Allah, menyatakan kita beriman kepada Allah dengan zahir dan batin, itu kan zahir, batin kita kan dia berbatin kepada Allahnya Yesus. Kita ikut-ikutan, berarti kita tidak seiring antara zahir dan batin kita. Beda, Ustaz. Iya, begini. Lahir batin kita kan sama. Lahirnya kita menganggap Nabi Isa itu Rasul. Batin kita juga menganggap Rasul. Ya itu mau urusan mereka itu. Begini, coba artiin wassalamun alayya yauma wulidtu. Ya Nabi Isa itu yang ngomong.
bukan menyelamatkan dia, kita mengucapkan selamat tentang kelahiran Nabi Isa. Pakainya bahasa Indonesia dah, selamat atas kelahiran Nabi Isa, enggak apa-apa ya? Ya, umpamanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, selamat atas kelahiran Nabi Isa, boleh enggak? Hah? Ke dia. Iya, selamat atas kelahiran Nabi Isa, ngomong ke dia. Yesus, dalam bahasa Yesus untuk mereka, selamat hari Natal itu artinya terjemahnya selamat hari lahir, gitu aja kan ya? Enggak, Natal sendiri artinya apa? Natal sendiri apa artinya? Bagi mereka ya udah urusan mereka. Enggak, secara bahasa Natal harinya apa artinya? Enggak, tapi hati kita niatnya selamat atas kelahiran Nabi Isa, enggak apa-apa. Hah? Kok nggak bisa? Nabi Isa dengan Yesus kok ikut-ikutan, mana nyembah sih? Natal bukan nyembah, Natal tuh lahir. Kalau nyembah mah setiap hari dia, bukan Natal doang. Jadi Natal itu, makanya saya tanya dulu, Natal apa artinya? Ini sepakat lahir. Nah, siapa yang lahir? Mereka dibilang anak Tuhan, kalau kita bilang Nabi Isa. Lagi menyembah banyak, ketemu di jalan lagi nyembah gimana? Kalau ketemu di jalan pamannya selamat hari Natal ya gitu. Sama dengan selamat hari, ya udah tergantung ya. Makanya niat kita selamat atas kelahiran Nabi Isa, niatnya begitu. Sebab yang akan dinilai oleh Allah itu yang di hati. Jadi la junaha alaikum fima akhtatum bihi walakin mata'ammadat qulubukum. Jadi hati kita yang akan dinilai Allah. Makanya kalla idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Jadi yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat adalah hati kita. Dalam batas apa dulu? Ntar mereka pakai baju, ente nggak boleh nyamain. Itu tahu nggak, pakai jubah, pakai itu tuh yang gamis-gamis itu, Abu Jahal apa juga pada pakai gituan. Nabi Muhammad juga rambutnya gondrong. Jenggotnya Nabi Imam Ghazali jenggotnya segini sama dengan itu. Jadi dalam batas apa? Jadi nggak semuanya. Ntar mereka makan kita jangan nyamain, jangan makan kita, ya repot lah ya. Jadi dibagi jadi nyamain pamanya begini, nyamain tuh pakai semir hitam, makanya nggak boleh kalau kecuali untuk berjuang. Kalau kita boleh semir merah boleh, kalau hitam enggak itu. Jadi mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu enggak semuanya loh. Sebab dulu pernah sih memang waktu zaman Belanda ulama kiai mengharamkan kita pakai dasi. Tujuannya memang untuk apa ya, antipati kepada musuh. Tapi sekarang mau pakai dasi nggak ada yang ngaramin. Siapa yang ngaramin pakai dasi? Nyamain orang Belanda, orang kafir. Dosa nggak pakai dasi?
Enggak kan? Iya, jadi nggak semuanya. Ntar mereka kawin kita nggak boleh nyamain kawin juga. Ya enggak, jadi ada batas-batas di mana yang nggak boleh itu yang menjadi adat. Dan kecuali kalau kita merayakan, umpamanya kita ikut Natalan bareng ada karena itu nggak boleh. Tapi kalau ngucapin, mm, 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 mm. Apanya? Heeh. Ya syahadat itu artinya lain kalau dengan ucapan selamat. Bukan, artinya ngucapin selamat beda dengan syahadat. Kalau syahadat itu berarti dia sudah masuk pindah. Jadi ya udah, kalau nggak boleh jangan dibaca tuh ayat Quran. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Hah? Natal bahasa apa sih? Natal bahasa Indonesia bukan. Itu terjemahannya. Jadi bahasa Arabnya itu wiladah iya, itu mereka. Iya, untuk mereka. Kalau kita enggak, kelahiran Nabi Isa gitu. Enggak merayakan kita. Kalau ada mereka ngucapin selamat hari raya sama kita, apa ikut merayakan kita? Enggak. Kita kan sering mereka selamat hari raya gitu. Mereka bilang begitu, ya kan? Iya, dia kan juga begitu, selamat hari raya gitu. Hah? Enggak selamat hari raya. Kita juga enggak merayakan dari Natal. Enggak. Kalau kita ikut merayakan ke sono, nah itu. Atau ikut misa, ikut joget-joget di sono, nah itu enggak boleh itu. Iya enggak, ya udah. Saya udah paham. Makanya saya nanya dari awal itu, mau nanya dulu sepakat enggak apa itu Natal. Kalau saya tanya ke sini hari lahir, ya udah. Kalau lahir kan wiladah atau maulid itu sama maulidan. Kalau di Arab mah Pak, di Arab mah nggak ada ucapan selamat Natal tuh, nggak ada. Milad, maulid, di Mesir maulid boleh kan? Iya, maulid enggak, maulid di sana. Jadi di Mesir itu nggak ada tuh umpamanya marhaban biyaumi Natal, enggak. Iya, maulid. Iya, di Arab tuh begitu, maulid. Jadi makanya bahasanya saya kan padukan dulu tadi itu. Sepakat enggak? Kalau enggak sepakat, kalau umpamanya kelahiran itu ada enggak di kamusnya? Kelahiran apa? Itu lahir itu bukan untuk Nabi Isa doang loh. Untuk orang-orang yang bahasanya pakai bahasa Natal itu, anaknya lahir juga ya selamat hari Natal pada anaknya itu. Iya, bukan Nabi Isa juga nih, bukan Nabi Isa ya. Kalau bahasa itu bahasa apa sih? Bahasa apa? Bukan Inggris ya, bahasa apa sih? Natal. Hah? Yunani ya. Ini orang Yunani itu kalau ulang tahun biar Islam juga ya, ngomongnya selamat hari Natal. Orang Yunani kan ada yang Islam juga. Iya, jadi bahasa. Makanya yang penting begini, hati kita niatnya. Jadi maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Tujuan ucapan itu tergantung niatnya yang mengucapkan. Niatnya yang mengucapkan. Sumpah juga sama, tergantung niatnya gitu. Ya sudah, ya artinya begini, maksud saya
jangan alergi dengan perbedaan itu. Kalau ada alasan yang kuat, rasional, di Al-Quran ada, ya bagaimana ya? Saya khawatirnya bedanya kan cuman bahasanya aja, makanya saya tanya dulu, Natal tuh apa sih? Lahir. Jadi bahasa Arabnya Maulid, bahasa Indonesianya kelahiran. Ya udah, kalau nggak mau ucapan selamat hari Natal ya selamat hari lahir Isa gitu aja Pak. Iya udah, selamat hari lahir Isa gitu aja, sama baik kalau terjemahin. Nabi Isa itu kita nggak boleh remehin loh. Jadi la nufarriqu baina ahadin min rusuli, nggak boleh kita ngeledek atau apa. Adapun mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, itu urusan mereka. La taziru waziratu wizra ukhra. Tapi bagus, jadi bisa berkembang, kita mikir nanti. Dan ya itu tadi ada 2 ayat tentang mengucapkan selamat hari lahir. Cuman bahasa Yunaninya selamat hari Natal. Bukan Nabi Isa doang itu. Kata Natal itu bukan untuk Nabi Isa doang, bukan. Untuk orang yang berbahasa Yunani. ya udah mohon maaf ya kalau enggak ya, namanya juga itu. Udah nggak usah dipertentangkan karena nggak wajib. Cuman ya istilahnya jangan terlalu alergi banget dengan bahasa gitu. Biasanya kalau ya ini aja ya. Saya di sini umpamanya saya ngomong nih, idza masyat aliyatuha qalat ta'al. Tayyib Ustaz, irfa sautak. Tayyib. Idza masyat aliyatuha qalat ta'al. Saya nggak akan diomelin di sini, ya kan ya? Iya kan? Tapi kalau mana nyeri ting, wow Ustaz lacur kan jaipongan. Padahal apa yang saya baca tadi bahasa Arab itu kalau diterjemahin, kalau dia berjalan pantatnya berkata sini dong itu tadi tuh. Tapi Bapak kan nggak ada yang ngomelin saya ya karena bahasa Arab. Cuman itu doang. Ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.